melakukan perbuatan baik setelah terlanjur melakukan perbuatan yang tidak baik, berakhlak yang baik kepada sesama manusia dan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain, bagian dari contoh bagaimana kita mewujudkan takwa. Maka takwa itu bukan berdiam diri di dalam rumah, tidak hanya sekedar berzikir mengharap maghfirah, tapi ketakwaan itu berwujud kemampuan untuk membangun interaksi yang positif dengan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu membangun silaturahim yang luas, membangun jejaring kebaikan yang lapang dalam kehidupan kita, bersahabat dengan banyak orang, maka itu bagian dari ikhtiar kita menjadi seorang yang bertakwa. Catatan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan iman dan Islam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u" ila akhir ayat. Dan bertakwalah kepada Allah dengan sebatas dan semaksimal yang kau mampu. Menggabungkan kedua ayat ini, para ulama menjelaskan bahwa dengan memahami kedua ayat ini dengan baik, kita tahu bahwa semua tuntunan ketakwaan itu sesungguhnya berada di dalam kapasitas kemanusiaan kita. Maka tidak ada perintah Allah yang mustahil untuk dikerjakan, tidak ada perintah Allah yang berat untuk ditunaikan. Masalahnya hanya pada dua kata atau bahkan pada satu kata, maukah kita melaksanakan tuntunan itu? Kalau Anda tidak bisa berdiri pada saat salat, Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunannya, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Tidak bisa berdiri, Anda bisa duduk. Tidak bisa duduk, Anda bisa berbaring. Tidak bisa bergerak pada saat yang berbaring, pada saat Anda berbaring, Anda bisa menggunakan isyarat mata, menggerakkan mata sebagaimana rukun salat yang ada. Seluruh perintah ketakwaan berada dalam ranah kemanusiaan. Tidak ada yang berat dan tidak ada yang mustahil. Karena memang takwa adalah aplikasi praktis dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketakwaan itu pasti dapat kita wujudkan kalau kita mau di dalam kehidupan kita di dunia ini. Catatan ketiga tentang ketakwaan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah bahwa di dalam ayat yang ratusan banyaknya di dalam Al-Quran yang mengajak kepada pesan takwa, rata-rata ayat itu menggunakan sighatul jam'i atau bentuk plural. Jarang sekali perintah Allah yang tertuju kepada pribadi-pribadi, tetapi perintah ketakwaan itu menunjuk kepada sekelompok dan keseluruhan orang yang beriman. Bentuknya selalu plural. Apa kata para ulama? Ini menunjukkan bahwa kesempurnaan tuntunan takwa itu tidak akan mungkin terwujud kecuali apabila terbangun kolektivitas dari seluruh pihak bersama-sama untuk menghidupkan ketakwaan itu, saling mengajak satu sama lain, saling menasihati satu sama lain, membangun kolektivitas yang positif untuk mewujudkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Dengan kolektivitas itu, dengan kebersamaan itu, maka ketakwaan pun akan bisa menjadi sempurna.